Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pembahasan lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya sampai ke tata tertib, dan video ini kita bahas untuk alat keselamatan kerja. Alat keselamatan kerja yang pertama adalah pemadam kebakaran atau alat untuk memadamkan api. Berfungsi untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran dalam laboratorium. Alat pemadam kebakaran sangat vital dan setiap laboratorium harus dilengkapi dengan alat ini. Selain dilengkapi juga harus dilengkapi juga cara penggunaan alat tersebut. Bahan pemadam kebakaran tergantung pada jenis bahan bakar yang menyebabkan kebakaran. Bahan pemadam kebakaran ada yang berupa air, tepung, atau karbon dioksida. Lanjut ke ice washer atau yang dinamakan pelindung mata. Pelindung mata bisa dan pelindung mata dan muka. Biasanya berfungsi untuk melindungi muka dan mata dari percikan bahan kimia. Di samping itu disarankan untuk tidak menggunakan lensa kontak apabila bekerja di lab, karena asap atau uap dapat menumpuk di bawah lensa kontak yang dapat menimbulkan kerusakan pada mata. Water shower atau disebut dengan alat pencuci atau keran air berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama apabila mata terkena cairan kimia, debu, dan butiran-butiran yang terbang. Kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan ini wajib ada di lab, tidak hanya di ruang UKS tapi di lab juga dilengkapi. Paling isinya adalah Hansaplast, cotton bud, obat betadine, terus biasanya ada kapas, peniti, sama minyak kayu putih, tisu. Jas laboratorium berfungsi untuk mencegah bahaya kontaminasi atau menghindari bahaya yang terjadi akibat percikan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Peralatan pembersih. Peralatan pembersih itu biasanya ada kayak membersihkan tabung reaksi, itu kan nggak bisa pakai tangan kalau masuk ke dalam. Biasanya pakainya adalah alat pembersih seperti membersihkan botol. Nah, biasa itu. Terus ada sabun juga, harus ada sabun untuk membersihkan. Ada juga sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan dari bahan yang sangat panas. Jadi ada beberapa yang memang tidak usah menggunakan sarung tangan, ada yang harus menggunakan sarung tangan saat membersihkan atau membuang bahan kimia yang beracun. Tanda peringatan keselamatan diperlukan untuk menghindari kecelakaan dan wajib dipatuhi setiap orang yang melakukan aktivitas di lab. Itu alat keselamatan kerja. Cara memindahkan bahan kimia. Untuk memindahkan bahan kimia yang berwujud cair, pindahkan dengan menggunakan batang pengaduk atau pipet tetes. Hindari percikan karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit atau mata. Ketika cairan itu memercikkan ke mata, maka dapat menyebabkan katarak. Jangan menaruh tutup botol di atas meja supaya tutup botol tidak kotor oleh kotoran di atas meja. Untuk memindahkan bahan kimia yang berwujud padat, gunakan sendok atau alat lain yang tidak terbuat dari logam. Biasanya terbuat dari kaca. Hindari menggunakan satu sendok untuk mengambil beberapa jenis zat kimia supaya terhindar dari kontaminasi. Jadi jika kalian sedang praktikum yang memerlukan bahan kimianya 4, maka harus menggunakan alat bantu berupa sendok yang terbuat dari kaca
agar menghindari kontaminasi. Lalu jika perhatikan label atau etiket yang ditempel di botol atau wadah bahan kimia pada saat menggunakan bahan kimia yang bersifat asam kuat. Sebaiknya dilakukan di lemari asam saja agar udaranya tidak terkontaminasi dengan asam kuat tersebut. Untuk bahan kimia yang banyak, tuanglah terlebih dahulu ke gelas beker besar, lalu dipindahkan ke gelas beker kecil. Jangan menuang langsung ke tabung reaksi. Manfaatkan bentuk bibir gelas beker untuk mengatur aliran atau tetesan bahan kimia. Jika perlu, tuang ke dalam gelas beker dengan batang pengaduk agar jatuhnya bahan kimia tidak terpercik keluar. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia berbentuk serbuk atau butiran. Gunakan ujung yang pipih sebagai sendok dan ambillah bahan kimia tersebut dalam takaran sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak. Membuang limbah. Seperti yang kita ketahui bahwa limbah dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu, kita perlu menangani limbah tersebut dengan tepat. Untuk limbah kimia, hendaknya dibuang di tempat khusus, karena beberapa jenis zat kimia sangat berbahaya bagi lingkungan. Buang segera limbah sehabis melakukan percobaan atau praktikum, sementara limbah lainnya seperti kertas, korek api, dan lain dibuang di tempat sampah. Sebaiknya pisahkan limbah organik dan non-organik supaya pengolahan sampahnya lebih mudah. Sekian untuk video kedua tentang limbah. Kita lanjut di video berikutnya.